Dan tebakannya benar. Setan, penguasa neraka, juga dewa penciptaan. Setidaknya kekuatannya tidak kalah dengan dewa penciptaan. Hanya Ana yang mengatakan bahwa setan membawa kejahatan dan kehancuran, dan sejak itu ditinggalkan oleh para dewa. Bicaralah perlahan. Prometheus, dia memberimu api? Qin Yichen hanya merasa bahwa nama itu sangat membingungkan, dan di bawah anggukan Ana, itu membuatnya merasa, bagaimana ini terdengar seperti Sui Wang Chuanhuo. Kodeks ilahi sekali lagi dianggap sebagai Alkitab oleh Ana dan banyak orang percaya. Tidak hanya Ana, tetapi juga para ksatria dan pendeta kuil dapat membacanya, dan bahkan mengujinya secara teratur. Setelah waktu yang lama, Qin Yichen selesai mendengarkan, dan Ana sedikit bangga pada awalnya. Tetapi melihat Dewa Agung itu mengerutkan kening dan merenung, dia menyadari bahwa kesombongan juga merupakan salah satu dosa asal, dan segera menundukkan kepalanya dan bertanya dengan lembut. Ya Tuhan, apakah kamu merasakan kesetiaan Ana? Ya. Aku merasakannya. Ana, yang disetujui oleh Qin Yichen, sangat berterima kasih, dan hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meremas kaki Dewa Agung. Tetapi sebenarnya yang pertama hanyalah ucapan ala kadarnya. Karena Qin Yichen sedang memikirkan ide yang menakutkan saat ini. Mengapa kitab suci ini begitu? Mencuci otak? Itu benar, itu cuci otak. Setelah mendengarkan pembacaan Ana dari kanon ilahi, Qin Yichen tidak bisa tidak memikirkan sebuah gambar, yaitu, naga sejati telah benar-benar jatuh. Dia, Bai Guanxing, Hua Daoru, semua hal yang cerah hilang. Dan ketika leluhur hitam mendominasi segalanya dan berdiri dengan bangga dengan banyak dewa dan raja, apa yang mereka lakukan seperti kanon ilahi? Betul sekali. Begitulah rasanya. Langit sudah mati. Raja dewa berdiri dengan bangga. Ini membuat Qin Yichen merasa bahwa kemajuan alam semesta ini mungkin saja berbeda dari alam semesta tempat dia berasal. Tentu saja, menurut Ana, selain kekuatan tak terbatas, dewa penciptaan sangat kuat. Dan itu jelas tidak sebanding dengan generasi leluhur kulit hitam. Qin Yichen menjaga dirinya tetap tenang, dan merasa bahwa dia tidak dapat dengan mudah mengklasifikasikan dewa penciptaan dan leluhur hitam di sini. Bagaimanapun, Qin Yichen tidak tertindas di Ana dan orang percaya lainnya kecuali antusiasme dicuci otak, dan bahkan hidupnya penuh harapan. Dan Qin Yichen tidak dapat membayangkan alam semesta dewa dan iblisnya sendiri untuk menindas umat manusia di alam semesta ini. Juga tidak dapat mempertanyakan dewa penciptaan karena ini. Hanya akan tampak bahwa ia berpikiran sempit. Jadi, Dewa tertinggi yang agung, apakah Anda merasakan kesetiaan dan rasa terima kasih Ana kepada Anda? Ayah baptis mengajari saya bahwa rasa terima kasih adalah suatu tindakan, jadi biarkan hamba Anda yang rendah hati melayani Anda. Ana berkata, dia jatuh dalam diam, yang membuat Qin Yichen semakin tidak siap, dan buru-buru menariknya ke atas. Ada apa dengan gadis ini? Dia selalu mengebor di bawah selangkangannya. Namun, ketika Qin Yichen menarik Ana ke atas, dia disambut dengan mata cerah seperti permata yang samar-samar. Permata itu bersinar dengan panas malu-malu, dan bahkan panas itu memberi keberanian kepada Ana, sehingga Ana perlahan mengangkat kepalanya, kembali ke tatapan Tuhan. Ya Tuhan, apakah Anda meragukan hadiah Anda? Ana tahu bahwa kerendahan hati adalah kemuliaan Anda, tetapi pelayan Anda tidak akan pernah melupakan hadiah Anda. Gadis itu tidak tahu dewa mana yang dia anggap dirinya. Qin Yichen terdiam, tetapi di bawah tatapan Ana, dia tiba-tiba mendapati dirinya terdiam. Betul sekali, hanya terdiam. Karena jika apa yang dikatakan Ana itu benar, maka dia tidak bisa membantah orang beriman yang taat ini. Qin Yichen tidak bisa mengatakan bahwa para dewa penciptaan adalah generasi dari leluhur kulit hitam, apalagi menyangkal kepalsuan kitab suci dengan bukti nyata. Dan menurut Ana, dia mengagumi Promi, yang membawa api, sehingga manusia memiliki kehidupan yang lebih baik. Bukankah Qin Yichen sangat mengagumi kaisar manusia Dasui? Bahkan jika diberi kesempatan, Qin Yichen ingin mengikuti Sui Wang, yang sepertinya tidak berbeda dengan Ana. Tidak ada perbedaan. Maka, dia tidak dapat menyangkal Ana. Sedemikian rupa sehingga Qin Yichen benar-benar bingung tentang semua yang ada di depannya dan alam semesta. Ya Tuhan, Anda berkeliling dunia. Anda harus memiliki kenikmatan tertinggi saat Anda bekerja keras. Anda tidak perlu rendah hati. Semuanya, biarkan Ana melayani Anda. Meskipun Ana tersipu ketika ayah baptis mengajarkan kalimat ini, orang suci yang saleh itu tidak lagi malu memikirkan bahwa dia dilahirkan untuk saat penglihatan ini. Ini membuat Qin Yichen merasa bahwa dia kedinginan. Dan buru-buru bangun, cara rahasianya salah. Sepertinya saya tertipu. Tidak, pasti ada yang salah. Daosinku tidak akan membohongiku. Pasti ada celah. Qin Yichen menghindari Ana, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Merasa bahwa kode ilahi ini hanya memiliki kekuatan yang tidak dapat dijelaskan, sehingga hati daunnya tidak dapat diragukan lagi. Dan adegan ini juga mengguncang keyakinan Ana yang sangat saleh. Orang suci itu menundukkan kepalanya dan terisak. Di mata orang percaya yang tak terhitung jumlahnya, dia adalah yang paling cantik. Tetapi di mata para dewa besar, dia masih sangat jelek. Sudah saya pikirkan. Tiba-tiba,
Seruan Qin Yichen membuat tubuh halus Ana bergetar. Yang terakhir mengangkat kepalanya, dan melihat yang pertama dengan gembira berjalan ke arahnya, dan secara pribadi membantunya berdiri. Cahaya berkilau di matanya membuat Ana tersanjung. Aku memikirkannya, kupikir ada yang salah. Qin Yichen berkata sambil melambaikan lengan bajunya, hanya untuk melihat tirai cahaya mengembun. Itu adalah area yang luas dari gandum dan tanah yang dipanen. Ana, lihat, jika kamu mengatakan bahwa sebidang tanah ini sebenarnya dimiliki oleh seorang tuan tanah, katakanlah sebidang tanah ini pada awalnya adalah tanah kosong yang tidak digarap, yang dibuat oleh tuan tanah itu sendiri. Melihat sosok yang kental di tirai tipis, Ana sedikit mengangguk, meskipun dia tidak tahu mengapa Dewa Agung memadatkan tuan tanah menjadi gambar kepala gemuk dan telinga besar. Qin Yichen merasa bahwa dia sangat ramah untuk membuat citra tuan tanah ini, bahkan jika dia dengan susah payah mengembangkan tanah ini sendiri. Setelah tanah dibuka, dia menjadi pemilik tanah ini, dan dia memberikan tanah itu kepada petani lain untuk digarap. Ada lebih banyak sosok di tirai tipis, sibuk di sawah. Qin Yichen menunjukkan, dari sudut pandang ini, tuan tanah ini seperti dermawan dari para petani ini, karena tanpa dia, para petani ini tidak akan memiliki tanah untuk bercocok tanam, dan tidak ada makanan untuk perut mereka, sehingga mereka tidak akan dapat bertahan hidup. Kan? Ana mengangguk lagi, dan kemudian tirai tipis berubah lagi. Pada musim panen, gerobak dan truk gandum ditukar dengan sorak-sorai dan perayaan dari para petani. Tapi Qin Yichen menunjuk ke ujung jari, tetapi melihat para petani dan menyerahkan sebagian besar panen kepada tuan tanah. Gambar itu membeku di sini. Yang pertama menoleh dan melihat Ana tampak kosong, seolah-olah dia belum pulih. Tapi Qin Yichen secara bertahap mengangkat senyum. Jadi, sekarang kamu merasakannya lagi. Apakah ini hadiah?